Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Putri, NIM 20 10 20 50 09. Di sini saya akan menjelaskan seorang ilmu matematikawan yaitu Al-Khwarizmi, di mana saya akan menjelaskan atau membahas tentang biografi, karyanya, dan sumbangsih atau teorema terhadap bidang matematika. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu biografi Al-Khwarizmi. Nama asli dari Al-Khwarizmi ialah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 780 sampai 850 Masehi adalah zaman kegemilangan Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi telah wafat pada tahun antara 220 dan 230 Masehi. Ada yang mengatakan Al-Khwarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masehi. Sumber lain menegaskan beliau hidup di Khawarizm di Uzbekistan pada tahun 194 atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 266 atau 850 Masehi di Baghdad. Dalam pendidikan, telah dibuktikan bahwa Al-Khwarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tapi di dalam bidang filsafah, logika, matematika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah, Islam, dan kimia. Selanjutnya, Al-Khwarizmi sebagai guru aljabar di Eropa. Beliau telah menciptakan pemakaian sekant dan tangent dalam penyelidikan, trigonometri, dan astronomi. Dalam usia muda, beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, bekerja di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatori, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Al-Khwarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan Khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau juga merupakan seorang penulis ensiklopedia dalam berbagai disiplin. Al-Khwarizmi adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika, yaitu matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai sekarang. Bentuk hasil karya diantaranya ialah aljabar wa muqabalah. Beliau telah menciptakan pemakaian sekant dan tangent dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Selanjutnya, hisab aljabar wa al-muqabalah. Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematika dan mengemukakan 800 buah masalah yang sebagian besar merupakan persoalan yang dikembangkan oleh Neo. Bubulian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarnya oleh Al-Khwarizmi. Selanjutnya, sistem nomor. Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nomor pada zaman sekarang. Karyanya yang satu ini memuat cos, sin, dan tan dalam penyelesaian persamaan trigonometri, teorema segitiga sama kaki, dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. Bidang astronomi juga membuat Al-Khwarizmi terkenal. Astronomi dapat diartikan sebagai ilmu falak atau pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Selanjutnya, pribadi Al-Khwarizmi.
Kepribadian Al-Khwarizmi telah diakui oleh orang Islam maupun dunia Barat. Ini dapat dibuktikan bahwa G. Sarton mengatakan bahwa pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah diperoleh oleh orang-orang Timur. Dalam hal ini, Al-Khwarizmi. Tokoh lain, Weidman, berkata, Al-Khwarizmi mempunyai kepribadian yang teguh dan seorang yang mengabdikan hidupnya untuk dunia sains. Beberapa cabang ilmu matematika yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi seperti geometri, aljabar, aritmatika, dan lain-lain. Geometri merupakan cabang kedua dalam matematika. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah kitab Al-Ustughusat atau The Element, hasil karya Euclid. Geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan Yunani, yaitu geo, yang berarti bumi, dan metri yang berarti pengukuran. Dari segi ilmu, geometri adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubungan dengan menghitung dan sifat-sifat ruang. Geometri ini dipelajari sejak zaman Fir'aun. Kemudian, Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Yunani sebagai satu sains dalam kurun abad ke-6 sebelum Masehi. Seterusnya, sarjana Islam telah menyempurnakan kaidah pendidikan sains ini terutama pada abad ke-9 sebelum Masehi. Algebra atau aljabar merupakan nadi matematika. Karya Al-Khwarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Graeman dan Robert of Caster ke dalam bahasa Eropa pada abad ke-12. Sebelum munculnya karya yang berjudul Hisab Algebra wa Al-Muqabalah yang ditulis oleh Al-Khwarizmi pada tahun 820 Masehi. Sebelum ini, tak ada istilah aljabar. Selanjutnya yaitu sumbangsih Al-Khwarizmi di bidang matematika, yaitu pada buku pertama yaitu Aljabar. Sebuah halaman dari Aljabar Al-Khwarizmi, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wa Al-Muqabalah, yaitu buku rangkuman kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan, adalah buku matematika yang ditulis pada tahun 830. Buku tersebut merangkum definisi aljabar. Metode beliau dalam menyelesaikan linear dan notasi kuadrat dilakukan dengan mereduksi notasi ke dalam 6 bentuk standar, di mana B dan C adalah angka positif. Angka ekual kuadrat AX kuadrat sama dengan C. Angka ekual akar BX sama dengan C. Kuadrat dan akar ekual AX kuadrat ditambah BX sama dengan C. Kuadrat dan angka akar ekual dalam kurung AX kuadrat ditambah C sama dengan BX. Akar dan angka kuadrat ekual dalam kurung BX tambah C sama dengan AX kuadrat. Kuadrat ekual akar dalam kurung AX kuadrat sama dengan BX. Dengan membagi koefisien dari kuadrat dan menggunakan dua operasi aljabar, yaitu penyimpanan atau melengkapkan, dan al-muqabalah, yaitu menyeimbangkan. Aljabar adalah proses memindahkan unit negatif, akar, dan kuadrat dari notasi dengan menggunakan nilai yang sama ke dua sisi. Contohnya, AX kuadrat sama dengan 40X dikurang 4X kuadrat. Disederhanakan menjadi 5X kuadrat sama dengan 40X.
mukabala adalah proses memberikan kuantitas atau dari tipe yang sama ke sisi notasi. Contohnya, X kuadrat ditambah 14 sama dengan X ditambah 5. Disederhanakan ke X kuadrat ditambah 9 sama dengan X. Beberapa pengarang telah menerbitkan tulisan dengan nama Kitab Al-Ghab wal Mukabala, termasuk Abu Hanifah, Al-Dinawari, Abu Kamil atau Rasalah fi Al-Ghab wa Al-Mukabala. Ibnu Turk, Sin bin Ali, Shal bin Bishr, dan Sarafaddin Al-Tusi. Buku kedua besar beliau adalah tentang aritmatika yang bertahan dalam bahasa Latin, tapi hilang dari bahasa Arab yang aslinya. Translasi dilakukan pada abad ke-12 oleh Adelard of Bath, yang juga menerjemahkan tabel astronomi pada 1126. Sekian penjelasan dan pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bila ada terdapat kesalahan dalam saya menjelaskan atau menyampaikan materi maupun pembahasan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.